Antrian panjang warga yang akan mengisi ulang oksigen masih terjadi di kota Surabaya, Jawa Timur. Meskipun ada program isi ulang oksigen gratis dari Pemprov Jawa Timur, warga lebih memilih membeli ke tempat distributor. Warga berdalih banyaknya persyaratan agar bisa mendapatkan jatah isi ulang gratis menjadi alasan mengapa mereka memilih membeli oksigen dengan uang pribadi. Warga juga beralasan kalau lokasi pengisian ulang tabung oksigen gratis yang disediakan Pemprov Jawa Timur terlalu jauh dari kediaman mereka. Di Surabaya, Jawa Timur, warga lebih memilih untuk mengisi ulang tabung oksigen berbayar daripada digratiskan oleh Pemprov Jawa Timur. Sudah ada rekan kami, jurnalis Kompas TV, Kika Madona, yang akan melaporkannya lebih lengkap. Kika, apakah keluhan dari warga ini, terutama jarak yang jauh dan kemudian persyaratan yang cukup panjang, sehingga warga memilih untuk membeli tabung oksigen dibandingkan harus mengisi ulang secara gratis dari Pemprov Jawa Timur? Apakah saat ini keluhan warga sudah mendapatkan respons dari pemerintah? Ya, Juni dan juga saudara, tadi kami juga sempat mengonfirmasi kepada pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun hingga saat ini masih belum ada respon ataupun tanggapan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan banyaknya masyarakat yang memilih untuk membeli tabung oksigen, lalu juga beserta dengan isinya secara mandiri atau memberinya secara langsung dibandingkan dengan adanya program pemerintah, yaitu layanan pengisian oksigen gratis yang sudah disiapkan di 3 lokasi di seluruh wilayah Jawa Timur ini. Sementara itu, saudara, alasannya mengapa mereka hingga saat ini memilih untuk membelinya secara langsung dibandingkan dengan mengambilnya secara gratis. Ini adalah yang pertama, karena banyaknya persyaratan yang juga harus dilalui oleh masing-masing warga yang menginginkan adanya oksigen gratis dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Lalu alasan yang kedua ini adalah karena jauhnya dari lokasi kediaman mereka menuju ke lokasi pengisian oksigen di wilayah Jawa Timur ini. Hingga saat ini untuk lokasi-lokasi pengisian oksigen di wilayah Jawa Timur juga masih terjadi antrian yang cukup panjang dari warga yang ingin mengisi oksigen. Antrian bahkan tidak hanya terjadi di luar ruangan saja, melainkan juga berada di dalam gedung. Tadi kami juga sempat mewawancarai sejumlah warga yang menanyakan alasan mereka, mengapa mereka memilih untuk membeli memilih untuk mengisi oksigennya secara berbayar. Berikut ini kami tampilkan wawancaranya. Sakit di rumah. Oh, Isoma. Pak, tahu nggak program pemerintah yang pengisian gratis itu? Waduh, ruwet Mbak. Ada pakai surat vaksin, pakai surat itu. Katanya gitu, jadi ini bayar aja lah. Oh, Daripada lama-lama di sana. susah nyarinya ya? Susah. Apa susah pengurusan, apa untuk mendapatkannya pengurusannya susah? Ngurasnya lama loh Pak. Sebetulnya nggak susah, cuma lama nunggunya tuh. Oh, akhirnya padahal sangat dibutuhkan ya? Padahal sangat dibutuhkan daripada sudah. Oh, harapannya apa Pak? Ya harapannya kalau memang itu digratiskan ya pengurusannya jangan pakai surat yang macam-macam lah. Kalau memang kan sekarang di rumah juga isoman juga banyak yang pakai oksigen dulu. Gratis iya tahu, tapi jauh. Oh, di mana? Kan di Ahmad Yani kalau Surabaya toh. Jadi susah ya? Iya. Rumahnya kan daerah sini. Akhirnya lama ya, khawatir sama yang sakit. Ya. Harapannya gimana Pak? Ya harapannya sih ada pos-pos gitu yang maksudnya bukan cuma di titik Ahmad Yani aja. Jadi kan kalau kesusahan yang wilayah-wilayah pinggiran kayak gitu kan. Kayak gitu sih. Rata-rata per hari untuk kebutuhan oksigen bagi warga yang menjalani isolasi mandiri di wilayah Jawa Timur ini, yaitu sebanyak 610 kubik per hari. Dan untuk memfasilitasi hal tersebut, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan lokasi atau 3 lokasi pengisian oksigen di wilayah Jawa Timur. Ada di Gresik, Surabaya, dan juga Sidoarjo. Yang masing-masing lokasinya ini menyediakan sekitar 500 kubik per harinya dan akan beroperasi selama 24 jam setiap hari. Ya Kika, dengan banyaknya permintaan bagi warga untuk membutuhkan oksigen ini, apakah artinya bahwa kebutuhan warga untuk isolasi mandiri di rumah ini tinggi akibat lonjakan kasus positif COVID-19 di kota Surabaya sendiri? Ya, Juna dan juga saudara, jika berdasarkan data yang kami dapatkan dari juru bicara Satgas COVID-19, kasus COVID-19 di kota Surabaya akhir-akhir ini masih cukup tinggi. Dan bahkan saat ini kota Surabaya sudah ditetapkan sebagai zona merah. Hal ini karena selama 2 pekan terakhir kasus COVID-19 di kota Surabaya terus bertambah, yang bahkan jumlah
kasus COVID-19 atau positif COVID-19 saat ini tercatat sebanyak 10.472 kasus positif COVID-19. Dan ini juga tentunya akan berpengaruh dengan adanya kapasitas dari rumah sakit yang ada di wilayah Surabaya ini. Dan saat ini upaya-upaya untuk penambahan rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan di kota Surabaya hingga saat ini juga masih terus dilakukan. Namun tadi kami juga sempat menanyakan apa yang saat ini masih menjadi kebutuhan di lokasi-lokasi rumah sakit darurat yang ada di wilayah kota Surabaya. Dan menurut mereka yang menjadi kebutuhan ini adalah tenaga kesehatan dan juga alat-alat kesehatan yang harapannya ini juga bisa dicukupi sehingga untuk proses pengobatan bagi masyarakat yang harus menjalani pengobatan karena COVID-19 di kota Surabaya ini bisa terlaksana dengan cukup baik. Hal ini menjadi catatan penting Juno dan juga saudara karena berdasarkan data dari nasional kasus COVID-19 di wilayah Jawa Timur ini saat ini berada di posisi ketiga, artinya terbanyak ketiga di seluruh wilayah Indonesia. Juno. Baik, terima kasih rekan Kika Maulana atas laporan lengkap Anda dari kota Surabaya, Jawa Timur.